di bawah iblis. Iya, Tuhan di bawah iblis. Kalau iblis misalkan ini logika sederhana aja, misalkan saya naik mobil, misalkan saya Tuhan. Sopirnya iblis, saya nyuruh sopirnya iblis, nggak masalah dong. Nah, jadi nggak masalah Tuhan di bawah iblis. Gantung di bawahnya itu konotasinya apa dulu? Ya, kalau saya kan hanya menanyakan secara akal sehat gitu. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa kan gitu. Bisa nggak masuk akal nggak dia kalau di bawah iblis? Di bawah iblis tuh, makanya saya bilang tadi konotasinya apa? Kalau misalkan saya bilang konotasinya di bawah saya naik mobil, sopirnya iblis, nggak masalah. Kan saya mah iya. Pokoknya gini dituntun iblis. Dituntun iblis nggak mungkin. Dituntun dalam apa nih? Maksudnya diarahin pikirannya, diarahin ajarannya atau apa? Dituntun ke suatu tempat. Dituntun ke suatu tempat. Ke suatu tempat. Saya bilang tadi nggak masalah selama esensi ketuhanannya tidak tercemari. Iya. Dong. Masa? Itu anakku mencabut nyawaku tadi, itu apa pertanyaannya tuh? Maksudnya apa? Iya. Gini Bang, ya pertanyaan saya di awal tadi itu berkaitan tentang Matius 4 ya. Di situ Yesus dibawa iblis ke atas gunung gitu. Masuk akalkah Tuhan dibawa iblis gitu? Nggak masalah bagi saya. Nggak masalah, baik. Terus anakku mencabut nyawaku, ya ini tadi saya bertanya dengan Kristen juga ya, dengan perempuan. Siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Yesus katanya, gitu. Yesus, betul. Tapi anak durhaka dong, Bang. Anak durhaka itu. Kalau misalkan dicabut nyawanya dipindahkan ke surga, anak durhaka enggak? Tetap juga anak durhaka. Kenapa? Karena apa? Mencabut nyawa itu adalah suatu rasa sakit, ya, rasa sakit dalam mencabut ruh dengan jasad, memisahkan ruh dengan jasad gitu. Kalau manusia fana yang sudah waktunya untuk dunia, ya memang harus prosesnya kayak. Tapi yang jadi endingnya itu di neraka apa di surga? Kalau dipindahkan ke surga, gimana urusannya? Iya, itu masalahnya. Anakku mencabut nyawaku, kan gitu. Aduh. Lucu ya teman-teman kita ya, teman-teman jawabannya. Daripada puasa, tapi orang tuanya di neraka. Nah, iya. Anak durhaka rupanya ya. Terus kalau ibunya di neraka, Bang, itu baru durhaka. Enggak, mau ibunya ditempatkan mau di surga atau mau di neraka, bukan masalah konteksnya itu. Yang jelas mencabut nyawa seseorang itu kan menyakiti seseorang, ya, menyakiti. Kalau udah disakiti artinya zalim. Kalau anak zalim kepada ibunya, anak durhaka itu, ya. Meski ada waktu matinya enggak? Kenapa? Masa Bang Ucup kalau hidup sampai dari awal hidup sampai dunia kiamat itu ribuan tahun, Bang Ucup kira-kira bahagia enggak? Ya bahagia lah. Bahagia. Teman-teman udah mati semua, orang tua udah mati, udah tua renta. Bahagia enggak? Lagi cakipan, sendirian udah gak ada teman, bahagia enggak? Ya, tapi kan ada keturunan. Kita bisa melihat keturunan. Kan gitu. Yang orang 10 tahun aja udah tua, di rumah tuh kayak orang pikun, sama anak cucunya diperlakukannya kayak orang pikun. Apalagi ribuan tahun hidup. Itu aja logikanya begitu. Aduh, nggak masuk logika anakku mencabut nyawaku. Ya, mana masuk logikanya anak mencabut nyawa ibu ya teman-teman, mana ada. Kalau orang hidup ribuan tahun itu siksaan. Itu siksaan ribuan tahun.
Coba orang 90 tahun aja, 70 tahun aja, udah peot kayak gimana, atau udah tua kayak gimana, udah nggak kuat, lemah. Apalagi orang hidup ribuan tahun. Pasti bagaimana fisiknya? Apa nggak nyiksa itu? Itu nyiksa nggak coba? Nah kan? Enggak lah, kalau dihidupkan kan muda terus kan, karena anak Tuhan kan bisa dipermakan kayak gitu. Hampir mudah terus kalau Iya ya teman-teman semuanya ya, hidup sampai kiamat gitu ya, dibiarkan aja ibunya sehidup sampai kiamat biar nggak durhaka gitu, nggak boleh dimatikan. Ini dimatikan, dicabut, aduh kasihan, sakit, durhaka. Ini memang anak durhaka bang ya. kalau digunakan ke surga nggak durhaka. Kalau masuk neraka durhaka. Aduh. Sudah. Pertanyaan Anda apa? Nah, saya tanya, kalau menurut ajaran teman-teman Islam kan berarti kan kami berarti dikategorikan berarti kafir. Kafir, iya. Ya, kafir ya. Yahudi kafir nggak? Sama. Kafir, sama. Berarti yang benar cuman? Yang benar cuman apa? Iya, berarti menurut Ustadz yang benar cuman? Cuma Islam, iya. Islam, oke. Sekarang saya tanya lagi. Kalau cuma Islam yang benar, kenapa bukan Islam aja yang paling cerdas? Ya. Oh, bukan tolak ukur kebenaran itu. Tolak ukur. Bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran itu mah bukan masalah duniawinya, bukan, nggak nyambung Anda ya. Enggak nyambung. Saya pikir tadi seperti apa kan kayak gitu. Kalau tolak ukurnya masalah dunia, nggak nyambung. Bang, saya mau sampaikan logikanya nggak bang? Mau nggak saya sampaikan logikanya? Logika apa? Nih, kalau ada abang merantau ke beberapa tempat lah selama 10 tahun. Menikahlah di beberapa tempat, ya kan? Lalu pisah. Setelah sekian lama, ada 3 orang anak yang datang ketemu Bang Ucup. 3-tiganya ngaku anak Bang Ucup. Saya tanya, abang identifikasi nggak anak-anak itu sesuai dengan sifat-sifat abang? Nggak ngerti saya maksudnya kayak gimana gitu. Iya. Nih, saya kasih tahu nih. Ada 3 agama yang klaim masing-masing masuk surga, dekat sama Tuhan. Anak Tuhan. Setuju nggak? Abang Islam klaim pengikut Tuhan. Kami Kristen klaim pengikut Tuhan. Yahudi klaim pengikut Tuhan. Setuju kan? Terus? Nah, tapi kalau kita mau lihat ciri-ciri anak Tuhan, otomatis kan dari sifat-sifatnya miripnya sama Tuhan. Kalau abang ngaku anak Tuhan, ternyata abang tak sanggup mencipta seperti sifat Tuhan pencipta, atau tidak punya hati kasih, atau tidak punya pengampunan, itu bukan anak Tuhan namanya bang. Bukan masalah seperti itu, bukan. Bukan masalah anak-anak Tuhan, masa Tuhan punya anak. Bukan kayak gitu. Kita lihat aja apa yang tertulis di kitab suci masing-masing, bagaimana Tuhan menjabarkan dirinya. Bukan kita yang oh ini identik dengan Tuhan. Memangnya Tuhan ketahuan gitu? Enggak bisa yang kayak gitu. Abang setuju nggak Tuhan punya pengasih? Ya setuju. Setuju nggak Tuhan itu sang pencipta? Setuju. Anda setuju nggak Tuhan itu maha adil? Setuju. Setuju, saya setuju sifat itu. Jadi kalau abang setuju, tapi ternyata sifat-sifat itu tidak menempel di abang, bagaimana abang dekat sama Tuhan? Kalau gitu saya mau uji sesuatu bang, bertanya sama Anda. Tuhan maha adil betul? Maha adil. Iya. Bang, Yesus Tuhan Anda kan? Iya. Baik ya. Bang, Yesus itu hidup di abad pertama, turun di sebuah kampung, hanya beberapa orang melihat dengan mata bijinya ya.
Nah, Oke, ya. oke, ya. Ya. Ah, sekarang saya mau tanya, mana keadilan Yesus bagi saya dan bagi Anda? Karena saya tidak melihat Yesus di zaman ini, karena abang tidak melihat Yesus di zaman ini, cuma sebagian orang di kampung di abad pertama yang melihat Yesus dengan mata. Mana adilnya dia? Hah? Silakan. Saya jawab ya, Pak. Saya jawab ya. Hmm. Yang paling utama dari Yesus Kristus itu adalah ajarannya, Bang. Bang, kan kita bahas sifat Tuhan bukan ajaran Yesus. Bang, kita itu bahas sifat Tuhan. Anda tadi bawa saya, ajak saya bahas sifat Tuhan. Ya, sekarang mana sifat Tuhan maha adilnya? Di mana maha adilnya Yesus? Maha adilnya Yesus. Semua orang bisa merasakan Yesus lewat doa-doanya. Bang, di abad pertama ada orang melihat Yesus dengan biji matanya. Saya pengen juga lihat Yesus dengan biji mata saya, biar adil gitu. Bisa. Mana. Tapi semudah itu Kak, abang sedang mengundang seseorang yang maha mulia, Bang. Enggak, masalahnya di sini bukan mulia atau kagak ya. Yang kita tanyakan itu maha adilnya mana. Saya pengen dengan mata saya nih sama seperti orang abad pertama lihat Yesus. Kalau Yesus itu maha adil, maka bisa saya lihat ya. Seumur-umur abang pernah lihat presiden hadap-hadapan nggak? Apanya? Pernah ketemu presiden hadap-hadapan nggak? Enggak pernah. Nggak pernah kan? Nah, Nggak pernah. apalagi Tuhan, tidak semudah Apalagi itu, Bang. Tuhan. Ya berarti kagak adil dong ya. Kalau presiden wajar dia kagak adil dengan seluruh rakyatnya. Karena apa? Karena presidennya dia manusia terbatas gitu. Yang namanya Tuhan kalau kagak adil, aduh, nggak bisa dia gugur ketuhanannya, Bang. Gugur ketuhanannya, nggak layak jadi Tuhan karena dia nggak adil. Tolak ukur keadilannya itu kecuali firman Tuhannya itu udah sampai di seluruh dunia. Bukan masalah ajarannya, keadilan Tuhan Anda Yesus yang di abad pertama itu ya, mana saya pengen lihat ya dengan biji mata saya. Karena di abad pertama orang bisa lihat. Masa orang di abad pertama aja yang bisa lihat Tuhan di tahun 2025 kagak ada? Tidak mudah. Protes saya ya. Protes, nggak adil itu Tuhannya, nggak adil. Abang aja mau ketemu presiden aja. Bukan kalau presiden itu manusia, ini yang namanya Tuhan. Tuhan mana adilnya coba? Bang, secara logika abang Enggak. Kalau presiden itu manusia wajar. Ini yang namanya Tuhan, kata Anda sepakat maha adil tadi. Maha adil, kan gitu. Ya, maha adil. Nah, mana keadilan Yesus bagi mata saya? Saya pengen lihat Yesus dengan biji mata saya, mana? tidak semudah itu, Bang. Artinya apa, teman-teman? Apa artinya, Bang? Yesus itu tidak adil karena turun di abad pertama. Gugur ya ketuhanan, sifat ketuhanan maha adil gugur, nggak layak jadi Tuhan karena dia nongol tidak adil gitu bagi manusia. Keliru, Bang. Abang itu keliru. Bukan keliru. Itu konsep keadilan. Tolak ukur keadilannya kecuali ajarannya itu tidak tersiar di seluruh dunia. Bukan masalah ajarannya, bukan masalah ajarannya dulu. Abang kalau tidak dapat esensi ajaran. Bang, yang kita bahas ini bukan ajarannya tapi sifat Tuhannya dulu gitu. Anda yang ajak bawa saya bahas sifat Tuhan gimana sih? Bang, saya tanya Abang. Aduh. Bertemu Tuhan itu sama kayak Abang bilang. Abang bisa nggak bertemu Nabi Abang? Kalau Nabi itu, Bang, yang dia manusia, wajar itu, wajar. Kalau
Nabi itu manusia, dia tidak dapat saya temui, tidak dapat dilihat semua manusia, wajar karena dia hamba manusia, nabi. Ini yang namanya Tuhan ya turun di satu kampung ya, dalam 30 tahun di abad pertama orang dapat lihat Tuhan dengan biji matanya. Kasihan kali yang di tahun 2025 kagak bisa lihat dengan biji matanya. Mana keadilan Tuhannya? Mana? Mana itu yang dipertanyakan? Tuhan itu tidak perlu nampak fisiknya, Bang. Tidak perlu Itulah. nampak. Itu kayak pertanyaan anak SD, Bang. Itu pertanyaan anak Bukan SD. pertanyaan anak SD itu, bukan pertanyaan anak SD. Kalaupun anak SD, pertanyaan anak SD bagi Anda pun kagak bisa menjawab itu. Itu saya udah jawab tadi. Udah saya jawab tadi logika. Mana keadilan Yesus bagi mata saya? Keadilan itu esensinya di bulan ukurnya dari penampilan tampak fisiknya. Bang, tolak ukurnya dia sudah menampakkan fisiknya, artinya tolak ukurnya fisik Yesus. Ya. Gimana sih? Artinya tolak ukurnya fisik Yesus. Alah. Kalau bahas keadilan, tolak ukurnya apa kata Anda? Di abad pertama Yesus turun, ya turun dengan fisiknya, ya kan kayak gitu. Berarti tolak ukurnya fisik Yesus. Mana keadilannya? Saya pengen melihat fisik Yesus dengan mata saya. Mana? Tolak ukurnya ajarannya, bukan fisiknya, Bang. Untuk apa hadir nanti esensinya tidak dapat. Itu di situ ketemu presiden aja, Bang. Ketemu presiden aja, dosanya minta ampun. 10 tahun dia menjabat belum tentu jadi ketemu abang. Apalagi ketemu Tuhan, Bang. Tak sudah itu, Bang. Abang mesti ciptakan keimanannya di mana dulu. Itu artinya apa? Gugur Yesus itu ketuhanannya karena dia nggak bisa adil. Nggak bisa adil dia kalau dianggap Kristen Tuhan nggak bisa adil, gugur ketuhanannya, Bang. Itu pikiran abang. Bukan pikiran saya, kan katanya Anda sepakat Tuhan Maha Adil. Adil. Firmannya Kan gitu. sampai ke semua orang adil. Adil. Terus Adil. kenapa fisiknya nggak sampai ke semua orang? Tidak perlu. Kagak adil itu Tuhan. Masa fisiknya dapat dilihat oleh orang abad pertama aja ya? Itu namanya anak SD. Nggak adil itu namanya, gugur keadilannya. Itu namanya anak SD. Nggak adil itu, gugur keadilannya. Intinya begini, abang tidak terima logika saya juga tidak terima logika abang ya, begitu ya. Tapi ya kita salam kenal aja, Bang Ucup ya. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Iya, teman-teman, betul nggak saya ngomong? Ya, masa Tuhan di abad pertama saja turun, ya. Kalau di abad pertama saja, ya protes saya, ya protes. Enak kali orang abad pertama, kan gitu. Bisa lihat Tuhan secara langsung. Saya sekarang di 2025 kagak bisa lihat Tuhan. Protes saya dengan Tuhan, ya pasti. Aduh. Teman-teman, udah jam 12 nih. Apalagi? Doa dah ya. Udah jam 12 nih ya. Udah jam 12. Udah jam 12. Kita doa dulu ya. Jam 12. Satu lagi lanjut, satu lagi. Aduh, maunya lah. Pencet saya. Waalaikumsalam. Masuk akal nggak? Masuk akal kan gitu. Tuhan itu maha adil. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman, zatnya tidak dapat dilihat dengan mata kita. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, zatnya tidak dapat dilihat dengan mata kita. La tudrikuhul absar gitu. Itu yang Tuhan adil ya. Tuhan yang adil itu kagak pernah nongol.
Gitu. Adil itu Tuhan yang kagak pernah nongol. Kan gitu. Kalau Tuhannya nongol. Kalau Tuhannya nongol. Halo, selamat malam. Malam bang. Malam bang. Dari Kristen? Iya, I am from Kristen. Oke. Saya dari Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Terserah abang lah. Aku tidak ada pertanyaan. Lah, kalau tidak ada pertanyaan kok naik? Aku mau menjawab apa yang abang tampilkan itu. Anakku mencabut nyawaku. Oh, gimana tuh? Tidak ada di dalam Alkitab saya lihat ya. Lah, tadi ada Kristen yang mengatakan bahwa yang mencabut nyawa Bunda Maria adalah anaknya Yesus. Gimana? Abang bisa apa? Bisa buktikan mana apanya ayatnya dari kitab mana? Saya pun bertanya kepada kawan Kristen tadi bang, siapa yang cabut nyawa Maria? Yesus katanya. Apa sih abang ini? Iya. Oh iya ya begitu ya. Iya. Kalau Yesus yang cabut nyawa ibunya berarti anakku mencabut nyawaku, malin kundang. Malin kundang jadinya. Abang sudah tunjukkan ayatnya dari mana? Lah, saya kan terima dari Kristen juga, jawaban dari Kristen. Gimana sih? Makanya saya ganti judulnya kayak gitu tadi ya. Asal muasalnya bukan ini judul saya, Yesus ciptaan Allah judul saya. Tapi tiba-tiba ada kawan kita yang Kristen mengatakan ya Yesus mencabut nyawa ibunya. Iya, lalu kenapa abang mau menempelkan yang di atas itu anakku mencabut nyawaku, tapi abang tidak menerangkan ayatnya dari mana juga? Lah, sebenarnya saya malah mau bertanya kepada Anda apa betul atau di mana ayatnya gitu. Kalau Yesus yang mencabut nyawa ibunya, kok malah nanya ke saya? Aku mau tanya bang, soalnya Iya. abang sudah menampilkannya begitu kan, berarti kalau abang sudah menampilkannya jauh-jauh hari, abang sudah melihat ayatnya dari mana dan seperti apa, kan begitu? Ya makanya saya minta penjelasan dari kawan-kawan Kristen, betul nggak Yesus mencabut nyawa ibunya? Kalau di dalam Alkitab saya lihat ya bang, tidak ada saya temukan bahwasanya Yesus mencabut nyawa ibunya. Beda lagi nih, ya. Berarti yang tadi salah tuh Kristen-Kristen yang naik tadi. Aku tidak mau mengatakan, mungkin ya beda-beda pikiran kan, kita beda pikiran juga. Ya, Aneh-aneh aja ya. Itu aja sih bang, saya mau tanya itu aja sebenarnya. Anakku mencabut nyawaku, kok jadi aneh gitu rasanya, janggal bagi saya. Makanya saya mau nanya ke Kristen. begini loh, abang juga tidak tahu, aku juga tidak tahu, tetapi yang aku tahu, aku tidak pernah menemukan di dalam Alkitab ada begini, Yesus mencabut nyawa ibunya, tidak pernah saya dapatkan. Kalau di Kristen orang yang mati itu dicabut nyawanya atau enggak? Yang mati itu dicabut nyawanya apa enggak? Dicabutkan nyawanya? Ya dicabut. Nah, kalaunya dicabut, siapa yang mencabut? Yang mencabut adalah Tuhan. Tuhan itu kan Yesus, betul? Iya. Yang mencabut nyawa ibu Yesus? Yang mencabut nyawa ibu Yesus, ibu Yesus itu Maria kan? Iya. Maria itu terangkat ke surga loh bang.
Iya, sebelumnya atau sebelum terangkat kan dia mati dulu. Siapa yang mencabut? Tapi terangkat ke surga kan Bang? Iya, dia mati dulu baru terangkat. Siapa yang mencabut nyawanya? Sekarang aku mau bertanya, apa salahnya Bang? Loh, bentar. Apa Saya mau salahnya? tanya dulu. Maria itu jadi mati itu kenapa? Siapa yang mencabut nyawanya? Tuhan. Ya, Tuhan tadi namanya Yang siapa? mati yang mencabut Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus. Yesus Tuhan itu. Mm-mm. Ya berarti betul lah. Gimana sih? Berarti betul Yesus mencabut nyawa ibunya. Anakku mencabut nyawaku, berarti betul judulnya. Anda juga seperti itu sama. Kacau. Iya, ya teman-teman ya, berarti betul ya, sama Percaya, gitu. Abang percaya Maria terangkat ke surga, Bunda Maria terangkat ke surga? Percaya? Iya, saya tahu ceritanya, tahu, tapi sebelumnya dia mati gitu. Hmm. Iyalah. Iya, kalaunya Yesus Dia juga mengalahkan Allah. mencabut nyawa ibunya lalu diangkatnya ke sorga, ya anak durhaka itu. Anak durhaka itu mematikan ibu sendiri, macam mana? Ya, tapi dia apa? Dia bangkit dari alam maut. Itu serah aja, Seperti ya. anaknya. Seperti Tuhan Terserah Yesus aja. Kristus juga bangkit dari alam maut. Iya kan? Itu saya pikir Apa salahnya jadinya? iya, saya nggak perlu berbelit-belit gitu loh bang. Ya itu aja yang saya tanyakan tadi. Apa yang abang tanyakan? Iya tadi itu udah terjawab tadi ya. Udah. Berarti anakku mencabut nyawaku sesuai itu. Tetapi bangkit dari alam maut kan bang? Terangkat ke surga. Ya itu hal lain. Itu hal lain. Enggak. Biar apa? Enggak, itu hal lain. Saya enggak nanya ajaran Anda, enggak. Tapi siapa yang mencabut gitu, mencabut nyawa ibunya? Iya, yang mencabut nyawanya adalah Tuhan, tetapi dia bangkit dari alam maut. Dia Ya iya nggak apa-apa. Setelah itu bangkit ya tetap aja nyawa ibunya dicabut anaknya. Terus Mau kita gulung-gulung putar-putar guling-guling kayak gimana pun ya tetap juga anaknya yang cabut nyawanya gitu. Terus yang permasalahan sekarang dari argumen abang bahwasanya Tuhan cabut nyawa ibunya apa bang? Yang abang permasalahkan jadi? Berarti anak durhaka itu. Anak durhaka mencabut nyawa ibu sendiri macam mana? Ke surga kan bang? Hah? Surga kan, terangkat ke surga kan? Ya iya, tahu itu hal lain gitu. Berarti anak durhaka. Itu hal lain. Setelah dia cabut mau dia letakkan di surga terserah, tapi tetap mencabut nyawa ibu itu anak durhaka. Oke. Aku mau tanya ini. Tanya. Ada nggak orang yang hidupnya abadi? Gak ada. Sampai sekarang? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Mati kan? Enggak. Abang juga wafat nanti kan, mati kan? Ya iya pasti saya pasti mati. Iya, semua meninggal. Kalau nggak meninggal berarti abadi. Tetapi saya tidak menemukan orang yang abadi di dunia ini, bang. Jadi ya, abang menurut abang nanti kalau udah mati apa naik ke surga apa tidak? Abang terangkat ke surga apa tidak? Kalau kami pasti ada dalilnya langsung ke surga ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tuh. Apa maksudnya itu bang? Nggak tahu ya. Semua umat Islam akan masuk surga. Keren. Tetapi Gitu. aku ulangi lagi, nggak ada yang abadi di dunia ini bang. Tetapi tidak ada yang bisa melebihi
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang terangkat ke surga mengalahkan alam maut. Gak ada. Kalau saya Bang? udah dapat poinnya Bang, mau Marianya diletakin di surga ke, setelah itu mau bangkit ke, tetap aja gitu yang mencabut nyawa ibunya adalah anaknya Yesus gitu. Terus maaf ya Bang, soalnya udah malam ini saya baru udah mulai ngantuk. Jadi tujuan abang memberikan argumen abang itu anakku mencabut nyawaku untuk apa Bang? Untuk menjelekan atau untuk Bukan, saya mau begitu? bertanya, ya betul atau kagak kayak gitu ah. Ada aja gitu ya, makanya saya naik mau tanya ke Kristen, anakku mencabut nyawaku, apa betul kayak gitu kan gitu. Dengan jawaban saya dan juga jawaban saudara-saudari saya yang sebelumnya tadi, apakah abang sudah puas dengan jawabannya? Udah dapat jawabannya ya, udah dapat jawabannya, anak durhaka. Udah Berarti Iya. sekarang abang harus menghapus anakku mencabut nyawaku di iya nanti saya ganti kalau udah dijawab anak durhaka, berarti gitu aja. anak durhaka kan mati karena apa bilangnya ya, karena ada kesalahan fatal, ada kesalahan tidak menuruti ini itunya. Lalu apa salahnya Tuhan Yesus mencabut nyawa ibunya, Nah, Bunda Maria? iya, kalau dia berbakti kan hidup selamanya aja, dihidupkan selamanya, nggak pernah dimatikan. Ngapain dicabut? Makanya aku bilang tadi loh, di dunia ini nggak ada yang abadi Bang, nggak ada yang abadi. Abang pernah menemukan orang yang abadi, manusia yang abadi? Nggak ada kan? Ada tidak? Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Nah itulah dia Bang. Lah, kalau Ya kita udah. menemukan orang yang abadi, berarti apalah, bukan manusia begitu, ya kan? Ya udah itu aja sih. Ya, saya udah, kalau udah ketemu jawabannya, teman-teman juga udah tahu ya. Kayak gitu. Berarti janganlah abang mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu durhaka mencabut nyawa ibu. Enggak ya Bang? Iya. Memang salahnya Kalau Tuhan Yesus. dia berbakti, dia hidupkan sampai kiamat nanti kan gitu ya. Oke. Kan bahwasanya Yesus Kristus itu Tuhan kami itu durhaka, itu salahnya di mana ya Bang? Ya mencabut nyawa ibunya. Mencabut nyawa ibunya. Ya mencabut nyawa ibunya, yang Anda jelaskan, mencabut nyawa itu menyakiti itu, ya, jalim itu, ya jalim. Kenapa abang langsung menanggapi bahwasanya itu durhaka? Ya durhaka menyakiti orang tua, gimana sih? Durhaka menyakiti orang tua. Menyakiti orang tua itu Bang, abang ngerti nggak seperti apa menyakiti orang tua? Ya mencabut nyawa, ya menyakiti orang tua. Apa contohnya Bang? Bisa nggak abang Mencabut terangkan? nyawa tuh kayak Yesus. Menyakiti orang tua ya teman-teman. Durhaka Menyakiti itu. orang tua, yang apanya saja yang kita lihat sehari-hari lah, yang kita temukan di berbagai media kan, menyakiti orang tuanya. Satu contoh memukul, satu contoh memaki-maki ibunya, memarahi ibunya, entahlah, itu kan menyakiti kan Bang, bukan mencabut nyawa. Iya. Kalau mencabut nyawa ibunya berarti membunuh, ya kan? Itu yang aku mau luruskan. Oke, udah Bang, itu aja jawabannya. Ya sudahlah kalau gitu ya. Ya udah dapat poinnya ya, dapat poinnya, cabut dulu udah. Tuh hilang kan. Oke. Ada lagi?